Aja. Baik, terima kasih rekan-rekan Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 5 Agustus 2016. Kita akan menyoal seputar calon perseorangan pada Pilkada Buleleng 2017. Untuk itu, kami menghadirkan Divisi Teknis Penyelenggara, Bapak Nyoman Gede Cakra Budaya. Selamat pagi, Pak Nyoman Gede. Selamat pagi pemirsa radio. Iya. Mitra 104,6 FM, kami mohon maaf acara ini agak terlambat karena tadi masih dalam perjalanan, Pak ya. Iya, masih dalam dan memang suasananya masih kita dalam berbagai persiapan, jadi mohon maaf atas keterlambatan. Iya. Baik. Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 hingga 10 Agustus 2016 akan mulai membuka dan menerima persyaratan calon perseorangan. Nah, seperti apa persiapannya, kemudian bagaimana nanti teknis penyelenggaraannya, kita dengarkan penjelasan dari Divisi Teknis Penyelenggara Pilkada Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Gede Cakra Budaya. Silakan Pak Nyoman. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa radio. Atas kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami telah mengumumkan pertama adalah syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan, yaitu sebesar 40.283, dan ini telah kami sosialisasikan bagi masyarakat Buleleng, tokoh-tokoh masyarakat yang mau mendaftarkan diri, mencalonkan diri menjadi calon perseorangan. Kami harapkan mendapatkan dukungan berupa dukungan masyarakat berupa tanda tangan, fotokopi KTP, itu sejumlah minimal 40.283, dan yang kami harapkan itu bisa lebih dari itu karena kami akan verifikasi secara administrasi pertama, yaitu dengan sistem silon, yaitu sistem pencalonan. Nah, dalam sistem silon ini nanti dukungan Bapak Ibu akan kita verifikasi. Pertama adalah verifikasi internal, di mana dukungan ganda internal itu dapat kita deteksi di sistem silon ini. Apakah satu orang dalam formulirnya itu, yaitu formulir B1, satu orang bisa saja di-input lebih, ya mungkin faktor kesengajaan atau tidak sengaja itu di input lebih. Nah, itu bisa kami deteksi dengan sistem silon ini, dan itu berpeluang untuk mengurangi jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan. Nah, kedua, kami juga akan memadukan dengan dukungan pasangan calon lain jika dan ini akan menunjukkan peluang untuk terjadinya ganda eksternal, yaitu ganda di antara pasangan calon, ganda antar pasangan calon, dan ini juga dapat kami deteksi dengan sistem silon itu. Yang ketiga, kami juga mendeteksi syaratnya itu ada syarat jika calonnya itu adalah PNS, TNI, Polri, penyelenggara baik itu KPU maupun Panwaslu, Bawaslu, KPU segala jajarannya, Bawaslu dengan segala jajarannya, sampai ke sekretariatan itu kita deteksi di silon. Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan bahwa setiap bakal calon itu bisa lebih dini mencegah hal tersebut, sehingga tidak adanya pengurangan minimal, syarat minimal yaitu 40.283. Dengan demikian, jika nantinya sepanjang pendaftaran, yaitu tanggal 6 sampai 10 Agustus, itu ada pengurangan, maka kita memberikan kesempatan untuk dilengkapi sebanyak 2 kali lipat. 2 kali lipat ya dari kekurangan. Andai kata kekurangan lagi 1.000, maka diwajibkan untuk memenuhi lagi 2.000 minimal. Nah, maka dari itu diharapkan lebih awal dipersiapkan dengan jumlah semaksimal mungkin. Setelah kami verifikasi secara administrasi di KPU, yaitu dengan sistem silon, kami mengecek kebenaran antara
dukungan, kemudian kebenaran antara dukungan fotokopi, alamat, fotokopi KTP maksudnya, alamatnya, kemudian tanda tangannya, kemudian hal-hal yang meragukan, seperti halnya dukungan ganda di internal itu namanya sama, namun nicknya berbeda, itu kita turunkan dan diverifikasi faktual. Secara garis besar, setelah kita melakukan administrasi secara verifikasi administrasi di KPU, jika terjadi pengurangan, setelah terjadi pengurangan, maka jika masih memenuhi batas minimal yaitu 40.283, maka kita terima pendaftarannya dan data tersebut kita turunkan ke PPK dan BPS untuk diverifikasi secara faktual dan dengan sistem sensus. Sistem sensus yang dimaksud di sini adalah bahwa kami berkewajiban untuk memverifikasi secara faktual dengan mendatangi langsung pendukung pasangan calon tersebut. Ya, kami mendatangi langsung ke rumah masyarakat yang datanya sudah ada sebagai calon pendukung dan menanyakan apakah benar Bapak atau Ibu mendukung pasangan calon si A atau si B. Jika benar, maka kita tetap memberikan bahwa itu dukungannya sah. Dan jika tidak, nah, untuk menyatakan Bapak Ibu tersebut tidak mendukung pasangan calon A ataupun B, maka masyarakat tersebut diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan tidak mendukung. Nah, setelah surat pernyataan tidak mendukung ini ditandatangani, maka baru bisa KPU menyatakan bahwa dukungan tersebut tidak sah. Nah, Pak, sebelum dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan, mungkin bisa dijelaskan kapan verifikasi administrasi itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng, kemudian bagaimana sistem verifikasi administrasinya, Pak? Silakan, Pak Cakra Budaya. Pertama, setelah kita mengumumkan tanggal 22 Mei, yaitu yang kita umumkan adalah syarat minimalnya ada dulu, 22 Mei 2016. Kemudian pengumuman penyerahan syarat dukungan 20 Juli sampai 2 Agustus, itu pengumuman syarat dukungan. Kemudian penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan yaitu 6 Agustus sampai 10 Agustus 2016. Kemudian penelitian jumlah minimal dukungan dan sebarannya 6 Agustus sampai 15 Agustus. Ini dilakukan di KPU. Analisis dukungan ganda yang seperti saya sampaikan tadi bahwa ada ganda internal maupun eksternal, itu kita lakukan dengan sistem juga. Nah, sistem silon yaitu 6 Agustus sampai 15 Agustus. Kemudian penyampaian syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati ke PPS, calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan ke PPS, kita turunkan data setelah diverifikasi secara administrasi oleh KPU, kemudian dengan sedang kita turunkan ke masyarakat yaitu 16 Agustus sampai 20 Agustus. Nah, disinilah dilakukan penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa 21 Agustus sampai 3 September. Kemudian setelah dilakukan, ini ada waktu 14 hari ya, kewajiban kami di PPS untuk melakukan verifikasi faktual kepada masyarakat yaitu 21 Agustus sampai 3 September. Kemudian setelah selesai di tingkat PPS, data ini mulai naik ke kecamatan yaitu 4 September sampai 10 September. Dan rekapitulasi di tingkat kabupaten dari PPLK naik ke KPU yaitu 11 September sampai 15 September. Itulah yang kita lakukan. Dan di sini sudah barang tentu ada perubahan jumlah dukungan dari calon perseorangan tersebut karena datanya telah berproses di tingkat desa, kecamatan, dan KPU. Kemudian yang diverifikasi faktual, Pak, tenggang waktu 21 Agustus sampai dengan 3 September ini, apakah mereka pendukung yang meragukan atau mungkin seluruh, Pak, dari 40.283 pendukung? Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami berkewajiban undang-undang mengamanahkan bahwa sistemnya adalah sensus.
yaitu mencari langsung semua pendukung ini ke masyarakat yang datanya ada pada formulir dukungan calon tersebut. Jadi siapapun pendukungnya yang dituliskan dalam formulir dukungannya itu B1 AWK ini, maka kami berkewajiban untuk memverifikasinya secara selama 14 hari waktu yang diberikan oleh undang-undang. Dari waktu yang tersedia Pak, 14 hari dengan topografi Buleleng yang seperti ini, negara gunung ini, kira-kira gimana keyakinannya Pak? 40.283 tersebar pada minimal 5 kecamatan Pak ya? Iya, 5 kecamatan. Ini sudah menjadi amanah undang-undang dan apapun itu kami bertekad untuk melakukannya, bahwa ini menyangkut nasib seseorang, nasib Buleleng nantinya, karena beliau adalah calon pemimpin kita nantinya, maka apapun itu kita berkewajiban untuk melakukannya. Nah, dalam PKPU, yaitu peraturan Komisi Pemilihan Umum, itu diatur secara teknisnya sebagaimana teknisnya. Kita diberikan aturan teknis bahwa pertama, PPS yang jumlahnya 3 orang setiap desa, nah sudah tentu ini jauh lebih kecil ya, karena kita memverifikasi per orang aja 40.000 lebih. Kalau ada 2 calon itu bisa menjadi 80 lebih, 10 lebih ya, yang wajib kita verifikasi secara faktual. Maka kita mengharapkan sekali bahwa pada mulai nanti atau saat calon tersebut mencalonkan, dilengkapi dengan nama-nama tim pemenangannya sampai ke tingkat desa. Nah, pada saat kita melakukan verifikasi faktual, pertama ada turun langsung. Kalau per desa itu berapa data dukungannya, data itu 1.000 dalam satu desa, maka yang 1.000 itu dilakukan oleh 3 orang PPS kami. Rata-rata itu 400-an kan, 400 ada kurang lah, 400 kita lakukan per PPS, dan kita mengharapkan sekali setelah adanya data tim pemenangan setiap desa, PPS ini nanti berkoordinasi dengan tim pemenangan sekaligus dengan Panwascam ya, untuk menyaksikan kegiatan kami bahwa kami telah melakukan secara verifikasi faktual. Kita datangi masyarakat yang tidak bisa diketemui, maka kita meminta bantuan kepada tim pemenangan atau calon agar bersedia pada hari dan tempat tertentu untuk mendatangkan semua orang pendukungnya. Maksudnya gimana Pak? Artinya begini, kita turun. Pada saat turun itu sudah barang tentu ada dukungan yang tidak kita ketemukan di rumah. Personalnya, personalnya ada aktivitas lain dan sebagainya. Andai kata tidak ada temukan di rumahnya, kita isi tanda TK, yaitu tidak ketemu. Nah, kemudian setelah melakukan verifikasi faktual, turun ke masyarakat langsung menemui personal door to door, kita diharapkan PPS itu menghimpun jumlah berapa orang yang tidak bisa diketemui. Dari jumlahnya ini kita beritahukan kepada tim pemenangan bahwa sejumlah orang belum bisa kami ketemu, dan diharapkan tim pemenangan inilah yang menghubungi atau mengajak pendukungnya untuk bertemu di suatu tempat, entah itu Balai Anjar ya, atau di mana, bertemu di suatu tempat. Kemudian PPS kami diundang untuk memverifikasi sejumlah orang yang sudah dijanjikan pada tempat dan waktu di suatu tempat yang telah disepakati. Nah, di sanalah kita dibantu untuk memverifikasi bahwa yang tidak ketemu di rumahnya itu hadir, kemudian menyatakan atau menolak dukungannya. Mengapa tidak sejak awal aja dikumpulkan di suatu tempat Pak misalnya, untuk lebih gampangnya? Satu sisi kita memang masih melayani ya, kita KPU bekerja melayani, kita memverifikasi secara faktual karena rumahnya dan juga nanti mempermudahkan untuk memberikan C6 pada semua pendukung dan kita melakukan secara adil.
Kemudian kesiapan PPS Pak untuk melakukan verifikasi faktual ke beberapa pendukung yang ada tersebar di Kabupaten Buleleng. Karena bagaimanapun juga, saya dengar informasi ada beberapa PPS katanya mengundurkan diri. Benar nih Pak ya? Itu adalah benar ya. Kami telah melantiknya pada 19 Juli kemarin. Ya, kita lahirkan bersama-sama PPK dan PPS, kita lahirkan bersama-sama. Ya, jumlah orang yang mendaftar itu 500 lebih ya. PPK dan PPS, kita sendiri KPU melakukan tes wawancara dan tes tulis sekian itu, sehingga kita dapatkan 444 PPS dan 45 PPK. Dari sekian proses tersebut sudah barang tentu dari banyak orang, kita tidak bisa mengendalikan banyak orang gitu, banyak orang ya. Jadi ada mungkin dalam secara pribadi ada perubahan pekerjaan atau apa, itu mengundurkan diri. Nah, mekanismenya adalah setelah mengundurkan diri ada yang kita wawancara verifikasi juga kembali, kita panggil, kita meminta informasi dari berbagai kalangan, baik dari PPK maupun PS itu sendiri, kita panggil apa permasalahannya. Kemudian ada yang diterima, kemudian ada yang ditolak mengundurkan dirinya karena menyatakan kembali bersedia. Nah, dari beberapa peristiwa ada, kalau tidak salah, 19 orang yang mengundurkan diri, dan kita masih dalam proses pergantian antar waktu. Nah, pergantian antar waktu di tingkat PPS itu secara peraturan bisa dibantu oleh PPK. Nah, ini sudah kemarin kita turunkan juknisnya, dan kita harapkan tanggal 13 atau 14 bisa kita lantik dalam pengganti tersebut dengan proses yang sama, diumumkan, mendaftar, kemudian tes tulis dan tes wawancara, kemudian kita SK-kan, yaitu mudah-mudahan tanggal 12 ini bisa kita lantik penggantian tersebut. Kemudian ini sangat penting strategi yang kita ambil, karena menyangkut tanggal 6 sampai tanggal 10 sudah ada pendaftaran calon perseorangan. Nah, kita lakukan bintek kemarin, terakhir kita lakukan bintek diskrit terhadap semua PPS, dan secara kenyataan kami setelah melakukan pendampingan memang lagi semangatnya PPS, PPK, PPS melakukan bintek, dan nyaris hampir semua yang hadir. Ya, walaupun ada satu atau dua itu karena kejadian yang mendesak sehingga beliau tidak hadir. Nah, secara garis besar semua sudah mendapatkan bintek bimbingan teknis dari kami. Kemudian dari PPK kita meminta PPK, PPK meminta PPS dengan pendampingan dari kami, karena apapun itu takut ada informasi yang bias dan ada penyalahartian terhadap dan kami telah menyelesaikan bintek tersebut. Dan kemarin juga kita terus berkomunikasi kepada PPK agar tidak ada penyalahartian terhadap suatu. Iya, Pak Cakri, seandainya calon perseorangan tersebut dinyatakan lulus, kapan mereka mendaftar? Kemudian satu lagi, seandainya yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus seleksi verifikasi, apakah mereka bisa diusung lagi oleh partai politik yang akan bertarung pada Pilkada 2017? Baik, terima kasih. Ketika dinyatakan tidak lolos, pertama adalah secara administrasi, ya, kemudian di faktual, kemudian naik datanya dan tidak memenuhi persyaratan, kurang istilahnya dari 40.283 itu, maka masih ada kesempatan untuk menambah dukungan dengan 2 kali lipat dari kekurangan tersebut, sehingga tercapai batas 5. Nah, setelah melakukan penambahan, kita lakukan verifikasi lagi. Setelah lakukan verifikasi, andai kata lolos, maka bisa mendaftarkan berbarengan dengan partai politik. Nah, pada itu saat itulah yang namanya masa pendaftaran. Masa pendaftaran. Kemudian jika bulan September ya? Iya, bulan September sampai ke 21 September batas akhirnya. Kemudian ketika dinyatakan tidak lolos, maka tidak bisa
mendaftarkan diri berbarengan dengan parpol. Tidak bisa, sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Dan jika memenuhi syarat administrasi, maka modal nanti setelah menyatakan lulus, nah pernyataan lulusnya inilah yang dipakai sebagai kendaraan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon parti dan wakil parti. Kalau partai menggunakan kendaraan dari partai atau gabungan partainya, sedangkan kalau perseorangan dengan surat pernyataan dukungan. Itulah yang dipakai untuk mendaftarkan diri. Maka sayangnya itu adalah 21 September nanti untuk mendaftarkan di KPU. Ya, kalau tidak lolos tidak boleh pakai partai politik lagi. Kalau misalnya dia nyatakan lolos, kemudian hendak bergabung ke parpol, boleh nggak Pak? Untuk mendaftarkan diri. Secara regulasi, ya kalau sudah dinyatakan tidak lolos, maka tidak bisa lagi menggunakan kendaraan parpol. Tapi kalau dinyatakan lolos Pak, gimana Pak? Kalau dinyatakan lolos, berarti tetap menggunakan kendaraan dari calon perseorangan. Nggak boleh bergabung dengan partai politik. Ini kita masih melihat regulasinya ya. Saya belum bisa sampaikan dulu sejauh mana batas. Iya, siapa tahu nanti hanya sekedar test case misalnya begitu lolos calon perseorangan justru mereka bergabung dengan partai politik. Baik, Pak Cakil Prayi dan juga Mitra 104,6 FM, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita beri sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.